Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di channel Pendidik Muda. Pada kesempatan kali ini, Pendidik Muda masih akan membahas tentang kuis-kuis di BIMTEK AKM ya. Kalau di kesempatan sebelumnya ya, pada video sebelumnya, Pendidik Muda telah membahas kuis tentang konsep asesmen nasional dan kuis tentang teknik pelaksanaan asesmen nasional. Kali ini tibalah di materi ketiga dalam BIMTEK AKM ya, yaitu kita akan membahas kuis tindak lanjut laporan hasil asesmen nasional ya. Mari kita bahas satu persatu bersama-sama ya. Kita mulai dari nomor 1. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi pada satuan pendidikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah pernyataan ini benar ataukah salah? Ya, jawabannya adalah benar ya. Jadi, dari laporan hasil asesmen kompetensi minimum tersebut ya, sekolah ya dalam hal ini dapat mengetahui, dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya ya, dalam aspek literasi membaca dan numerasi. Kemudian tingkatnya ini akan dikategorikan dalam 4 tingkatan tingkat penguasaannya tadi ya, yaitu apa saja 4 tingkatan itu? Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, yang kedua adalah dasar, yang ketiga adalah tingkat cakap, dan yang terakhir adalah tingkat mahir. Jadi dari hasil asesmen tadi diketahui apakah siswa Bapak Ibu ini masuk dalam kategori mahir kah atau dasar kah. Itu lewat dari hasil dari asesmen kompetensi minimum ya. Yang kedua, pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat kompetensi siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah jawabannya benar ataukah salah? Jadi jawabannya adalah benar ya. Jadi pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat kompetensi siswa akan memudahkan siswa untuk memahami ini konsep, keterampilan, dan konten ya. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah benar. Sekarang soal nomor 3. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan konsep, keterampilan, dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran ya. Jadi ini benar ya, bahwa karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Penguasaan apa saja? Ya, konsep, keterampilan, dan pengetahuan ya. Jadi siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap penguasaan kompetensinya hingga tuntas sebelum akhirnya mereka mampu untuk melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya ya. Jadi itu adalah sebuah proses. Jadi bukan hanya atau bukan sekedar menguasai konten materi pembelajaran. Jadi jawabannya adalah benar. Soal nomor 4 ya. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada capaian hasil akhir berupa nilai. Nah, pernyataan ini benar ataukah salah? Ya, jadi jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi ini bukan pada capaian hasil akhir berupa nilai ya. Kalau berupa nilai ini berbasis konten ya. Kalau kompetensi itu tidak dalam nilai ya. Tapi
dinilai dari proses dan penguasaan materi, yaitu dari karakter utamanya itu capaiannya pada proses dan penguasaan materi, sedangkan berbasis konten pada hasil akhir berupa nilai. Jadi ini jawabannya salah. Nomor 5. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru semua mata pelajaran antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswanya, termasuk literasi dan numerasi. Ya, jadi tantangan dari pembelajaran berbasis kompetensi ini, guru dihadapkan pada tantangan yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi apakah siswanya ini masuk dalam tahap dasar, mahir, cakap, atau perlu intervensi. Itu yang harus diketahui oleh guru ya. Nah, dari laporan hasil AKM tadi itu dapat membantu guru untuk mengetahui siswanya masuk dalam kategori apa, seperti yang telah kita bahas tadi ya. Oke, jadi jawabannya adalah benar. Nomor 6. Pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Sedangkan pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan menerapkan keterampilan. Nah, ini jawabannya benar ya. Jadi kalau konten ini belajarnya untuk cakupan materi, sedang kalau kompetensi belajarnya untuk pemahaman konsep dan menerapkan keterampilan. Jadi jawabannya benar. Nomor 7. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum dapat menjadi rekomendasi bagi guru-guru dari setiap mata pelajaran untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan tingkat kompetensi yang aktual. Jadi ini benar ya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan demikian ya, guru ini bisa teaching at the right level ya. Jadi guru bisa mengajar pada level yang tepat ya. Nah, jadi pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswanya nanti akan memudahkan siswa dalam memahami atau menguasai konsep ya, baik itu keterampilan, konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Jawabannya benar. Nomor 8. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kinerja dengan baik ya. Misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan siswa. Itu adalah pengertian dari kompetensi. Jadi jawabannya adalah benar. 9. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada materi yang telah disediakan. Nah, jadi ini tentu jawabannya adalah salah. Kalau pada materi ini merupakan kekuatan pembelajaran berbasis konten ya. Kalau kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi itu terletak pada fleksibilitasnya, karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri ya. Jadi siswa ini bisa lebih cepat dari siswa lainnya. Itu merupakan kekuatan dari pembelajaran berbasis kompetensi, tergantung kompetensi yang dikuasai oleh siswanya. Nomor 10. Sebaiknya semua siswa mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Benar apa salah? Jawabannya tentu salah ya. Karena tidak semua siswa ini akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Itu diperlukan suatu proses yang diperlukan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Jadi jawabannya salah. Jadi itu ya Bapak Ibu pembahasan di kuis materi tindak lanjut laporan hasil asesmen nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidik muda.